Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Semuanya masih bersuka cita. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingatkan saja bahwa selama PPKM diberlakukan di Jawa dan Bali, maka mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 jemaat akan beribadah di rumah. Jadi yang ada di gereja hanyalah saudara-saudara kita yang ambil bagian dalam pelayanan. Meskipun di rumah, namun jangan abaikan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita anak-anak Tuhan seharusnya dan selayaknya menjadi berkat bagi orang lain dalam taat kepada semua peraturan yang telah dibuat meskipun oleh pemerintah ini manusia, tetapi utusan Tuhan yang dipakai oleh Allah untuk mengatur kita semua demi kebaikan kita bersama, supaya kita cepat dan lepas dari COVID-19 ini. Jadi tetap protokol kesehatan harus kita taati bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali bulan Juli. Di tanggal 4 ibadah Minggu di tanggal 4 Juli ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Dialah Allah yang sanggup menolong dan Allah yang sanggup menopang kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan ambil saat teduh sejenak. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita semuanya. Mari kita akan mengawali dengan memuji Tuhan. Engkaulah kekuatanku.
Engkaulah kekuatanku dan sukacitaku. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi ini. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan perlindungan, bahkan Engkau memberikan kasih karunia-Mu untuk kami. Sehingga pagi ini kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Mohon ampun jika ada salah dan dosa kami. Tuhan berikan pengampunan sehingga melayakkan kami pagi ini untuk datang menyembah Tuhan Yesus, untuk datang di kaki-Mu Tuhan, sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu pagi ini. Kami mau serahkan ibadah kami saat ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap kami yang ambil bagian di dalamnya. Engkau memberkati semua peralatan yang ada Tuhan, sehingga saat berjalannya ibadah ini semuanya berlangsung dengan baik. Karena kemurahan Tuhan dan karena kasih karunia Tuhan. Saatnya nanti Tuhan akan berbicara, urapi hamba-Mu, saudara kami Joy Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh ditebar kepada kami hari ini, yang memberikan kekuatan menjadi rema di dalam hidup kami. Tuhan, sepenuhnya ibadah pagi ini Hamba serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita terpuruk, ketika kita dalam kondisi yang penat dan penuh permasalahan, apakah kita akan jatuh atau apakah kita akan bangkit? Apakah kita akan tetap bersukacita dan bertahan, ataukah kita akan terpuruk? Pilihan ada dalam hidup kita. Namun satu hal yang Tuhan katakan dalam hidup kita bersama, bahwa Yesus akan terus dan terus menyertai kita. Seperti dalam pujian ini yang menyatakan Tuhan selalu menaruh lagu baru dalam hidup kita, sehingga dengan keyakinan penuh Tuhan menyertai kita, kita tetap bersukacita. Kalaupun saat ini kita harus menghadapi masa sulit, masa pandemi ini. Ada lagu dalam hatiku, nyanyian pujian nomor 263. Bait pertama, kedua, dan keempat. Kita akan nyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Takutku besertamu.
dalam hati kita, sehingga kita kuat, kita kokoh, dan kita tetap bisa memuliakan namanya. Bulan Juli ini kita akan menggumuli satu tema dan akan diawali di minggu pertama ini. Kita akan perkatakan bersama-sama tema gereja kita di bulan Juli ini. Aku adalah mempelai Kristus, Yohanes 3 ayat 29. Mari kita akan perkatakan bersama 2 kali, yang terakhir nanti dengan alamat ayatnya. Setelah hitungan ketiga kita akan perkatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku adalah mempelai Kristus. Sekali lagi. Aku adalah mempelai Kristus. Yohanes 3 ayat 29. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara Joy. Bersama-sama kita siapkan hati kita bersama dengan satu pujian yang akan mengantar kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Engkaulah Tuhan. Adakah kerinduan kita setiap waktu untuk hidupi kebenaran dalam Tuhan?
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersatu hati dalam doa. Karena saat ini kita melihat tidak hanya di Yogyakarta saja, tetapi di Indonesia saat ini sedang gawat, darurat. Kita berdoa menyatukan hati kita, memohon belas kasih kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, supaya Dia berkenan memulihkan segalanya. Oh haleluya Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari ini ya Bapa, kami sidang jemaat di GBI Sidomoyo bersatu hati, menyatukan hati kami dalam doa. Kami rindu berseru untuk Indonesiamu ini ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini, kami menaikkan doa kami, di mana Indonesiamu saat ini kami melihat sedang tidak baik-baik saja. Bahkan banyak sekali hal-hal yang mungkin di luar dugaan kami. Kami mengaku Tuhan, kami manusia yang penuh keterbatasan, kami manusia yang lemah, kami tidak ada apa-apanya jika kami tidak berjalan bersamamu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon belas kasihan-Mu dalam doa ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Indonesiamu ini. Yang pertama untuk pemerintah. Kami berdoa Tuhan, di situasi pandemi COVID-19 yang tidak ada ujungnya ini ya Bapa, kami berdoa supaya pemerintah Indonesia bersatu, bahkan dapat bersinergi dengan masyarakat-Mu di Indonesia ini, sehingga kami dapat membangun satu kesatuan, satu kesepakatan, sehingga terjadilah nanti ya Bapa pemulihan-pemulihan yang akan terjadi di Indonesiamu ini ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah dari jajaran pusat sampai kepada daerah. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi yang memimpin, bahkan yang dengan kebijakan-kebijakan yang telah luar biasa. Kami percayakan Tuhan, supaya melalui pemimpin yang telah Engkau tetapkan ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, melalui pemerintah yang telah terpilih ini Tuhan, Engkau mampu membuat kebijakan yang dapat menyejahterakan Indonesiamu ini ya Bapa. Kami percayakan Tuhan untuk setiap jajaran pemerintah daerah, supaya Engkau jauhkan dari segala keegoisan mereka, sehingga mereka tidak ada rasa keingin memiliki di dalam situasi pandemi saat ini Tuhan, supaya pemerintah dapat guyup, dapat bersatu dengan masyarakat, sehingga terjadilah kesepakatan yang nanti akan menjadi pemulihan-pemulihan bagi negaramu di Indonesia ini Tuhan. Melalui berkat kemurahan-Mu kami percayakan Tuhan, berkat kemurahan-Mu akan terjadi dalam kehidupan ini. Kami berdoa melalui berkat kemurahan-Mu, Engkau akan memberikan kedamaian. Melalui berkat kemurahan-Mu, Engkau akan memberikan keamanan. Bahkan melalui berkat kemurahan-Mu juga Tuhan, kami dapat memperoleh harapan, yang itu adalah pemulihan di negaramu Indonesia ini ya Bapak. Kami berdoa sepenuhnya. Bahkan kami juga berdoa untuk jajaran setiap tugas medis yang saat ini sudah dengan susah payah, bahkan dengan lelah kami melihatnya di sana. Kiranya melalui doa ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, Engkau berikan sukacita baru kepada mereka, bahkan Engkau berikan kekuatan yang luar biasa, sehingga di dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka di rumah sakit ya Bapa, mereka dapat kuat, mereka dapat teguh, dan dengan setiap apa yang harus dikerjakan mereka ya Bapa,
mereka terjauh dari virus COVID-19 ini ya Bapa. Bahkan kami tidak lupa untuk berdoa di GBI Sidomoyo untuk jemaat-Mu. Melalui doa ini kami berserah penuh supaya jemaat-Mu di GBI Sidomoyo dapat Engkau lindungi dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, setiap studinya yang harus mereka kerjakan. Kami menolak di dalam nama Yesus, Engkau jauhkan kami dari virus COVID-19 ini. Walaupun saat ini Tuhan kami harus melakukan pekerjaan dari rumah, kiranya Engkau memberikan hati kami, pikiran kami, semua yang ada pada diri kami, kebijakan untuk mengatur segala sesuatu. Sehingga di dalam 2 minggu ke depan Tuhan, di dalam masa PPKM ini, kami dapat bijaksana membagi waktu, bijaksana bekerja, dan bijaksana juga untuk bersekutu dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan sepenuhnya. Kami mengaku Tuhan, manusia boleh berencana, tetapi Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berotoritas atas hidup kami, yang akan memberikan segalanya dalam hidup kami terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih untuk pemusik, dipersilahkan duduk. Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang bertugas di gereja, dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu saudaraku yang saat ini beribadah melalui channel YouTube di GBI Sidomoyo, di rumah maupun di tempat manapun Bapak Ibu saat ini sedang mengikuti ibadah. Kiranya damai sejahtera dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Pagi hari ini di bulan yang baru, kita akan menggumuli satu tema besar. Satu tema yang akan bersama-sama kita pelajari di dalam ibadah, di dalam mezbah keluarga, di dalam ibadah doa kita maupun persekutuan yang mungkin lain yang mungkin akan kita lakukan di rumah. Kita akan bergumul dengan satu tema besar. Setelah kemarin kita belajar, aku adalah malaikat Tuhan, aku adalah anak-anak Tuhan, aku adalah domba gembalaan Tuhan. Saat ini di bulan Juli ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema besar, yaitu aku adalah mempelai Kristus. Aku adalah mempelai Kristus yang diambil dari Yohanes 3 ayat 29. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama, atau mungkin di tayangan ini ada slide yang dapat kita baca di rumah. Saya sudah menyediakan ayat-ayat yang saat ini akan kita baca bersama-sama. Ayat temanya itu diambil dari Yohanes 3 ayat 29, namun kita akan mempelajarinya atau kita akan menggalinya lebih dalam dari ayat 22 sampai ke 30. Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Mari kita akan baca bersama-sama nggih. Yang ada di rumah sudah terbuka semua Alkitabnya, atau mungkin ada di dalam tayangan, kita bisa membacanya juga bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya mawon, kita membaca dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis.
Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami dapat bersama-sama siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai telinga kami, mulut kami, dan seluruh aspek yang ada pada diri kami. Kiranya kami dapat terfokus hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya hikmat-Mu tertanam pada diri kami, melalui Roh Kudus-Mu Engkau akan menjelaskan setiap apa yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Pada kesempatan pagi hari ini, aku adalah mempelai Kristus. Nah, kita akan belajar bersama-sama 1 bulan ini, aku adalah mempelai Kristus. Mempelai, saya mendasari dengan kata mempelai. Nah, mempelai itu setahu saya di dalam KBBI mempelai itu adalah suatu pasangan yang sudah siap untuk menjalin suatu hubungan, atau suatu pasangan yang benar-benar siap hati rohaninya, jasmaninya untuk melakukan sebuah peresmian yang dinamakan pernikahan. Itu jika di duniawi ini itu mempelai. Mempelai itu jadi seperti itu. Seseorang yang siap menjalankan suatu hubungan, kesiapan hati, kesiapan jasmani, bahkan kesiapan tubuh, jiwa, dan rohaninya siap sepenuhnya untuk melakukan suatu hubungan. Itu adalah seorang mempelai. Nah, ada satu sifat mempelai yang tidak bisa kita sangkal atau kita sanggah. Seorang mempelai tidak boleh ada kata paksaan. Betul nggih? Seorang mempelai tidak boleh ada kata paksaan. Mungkin di dunia ini ada ya yang mungkin masih ada, mungkin yang dulu kawinnya atau nikahnya dijodohkan, mungkin tidak dari hati yang terdalam. Wah, aku enggak seneng ya karo kayak, tapi bapak ibuku ki pengen aku sama dia. Waduh, gimana ya? Nah, itu mungkin akan ada hubungan di dalam suatu jasmani saja, tetapi di dalam rohaninya tidak ada kesiapan. Itu bukan hati seorang mempelai. Hati seorang mempelai itu tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan. Bahkan seseorang itu akan saling mengasihi. Ingat ya, mempelai itu bukan menjalankan suatu hubungan dalam hanya sekedar, jika anak muda ini sekarang bahasanya pacaran atau relationship. Bukan hanya suatu hubungan seperti itu saja, tetapi mempelai ini masuk ke dalam jenjang yang lebih serius lagi. Siap secara jasmani, secara rohani untuk menjalankan hubungan. Nah, itu adalah hati seorang mempelai. Wah, Mas Cucu sok tahu koyo wis tahu nikah wae. Iya benar, jika Bapak Ibu mempunyai pandangan seperti itu, nggih benar. Tapi saya mempunyai hati seorang mempelai.
Saat Kristus Yesus yang adalah mempelai pria, Yesus Kristus yang adalah mempelai pria, mempelai laki-laki tadi, sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Dia rela meninggalkan tempatnya di surga demi kasihnya yang luar biasa. Dengan dia turun ke bumi, dia menghampiri kita, dia terlebih dahulu mengasihi kita. Lalu apakah kita diam saja sebagai orang percaya? Saat kita diam saja, saat kita mempunyai hati yang pasif di dalam suatu karya pelayanan atau karya rohani yang saat ini kita jalani di dalam kehidupan Kristen kita, kita hanya menjadi orang Kristen yang pasif. Kita belum mempunyai hati mempelai. Karena hati mempelai itu bukan hati yang bertepuk sebelah tangan. Bukan hanya hati yang hanya Tuhan yang mencintai kita, hanya Tuhan yang mengasihi kita, tetapi kita juga harus dengan sadar, dengan kesadaran diri kita juga harus mengasihi Tuhan. Itu adalah sebuah hubungan yang luar biasa. Hubungan suatu mempelai yang siap menjalankan kehidupan bersama-sama. Itu adalah hubungan yang saling mengasihi. Timbal balik Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang mengasihi kita. Kita tahu kasihnya Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tapi terus jangan kita separuh-separuh juga mengasihi Tuhan. Mungkin yang pernah menjalankan suatu hubungan atau anak-anak muda yang pacaran, saya bertanya, enak enggak rasanya bertepuk sebelah tangan itu? Atau belum pernah merasakan? Saya itu pernah, nah ini malah curhat ya. Jadi bertepuk sebelah tangan itu enggak enak nggih, Bapak Ibu. Jadi saya memberikan kasih, tetapi orang yang mengasihi saya itu tidak sepenuhnya. Nah itu namanya bertepuk sebelah tangan. Jadi seperti itu nggih. Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa, tetapi terus jangan kita menggunakan kasih yang telah Tuhan berikan ini tidak dengan tulus juga untuk mengasihi Tuhan. Hati seorang mempelai tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan. Apakah kita dipaksa Tuhan untuk mengasihi dia? Tidak nggih. Yang di rumah apakah terpaksa mengasihi Tuhan? Tidak nggih. Atau sampai saat ini mungkin ada yang terpaksa mengasihi Tuhan? Mari kita berdoa bersama-sama. Mungkin belum ada roh mempelai dalam hati kita. Hati mempelai itu tidak ada paksaan. Jadi saling timbal balik. Tuhan mengasihi kita, datang ke dunia menyelamatkan kita. Itu wujud kasih yang luar biasa. Oleh karena itu mempelai pria sudah datang ke dunia. Kita sebagai mempelai wanita. Loh kok sebagai mempelai wanita? Iya memang, di Alkitab kita digambarkan sebagai mempelai wanita. Tidak pandang bulu, saya yang pria, bapak-bapak yang di rumah yang pria, bapak-bapak atau mbah-mbah yang di gereja yang pria, itu saat ini yang di gereja itu juga sebagai mempelai wanita. Mempelai wanitanya sinten? Mempelai wanitanya Yesus Kristus. Kok bisa seperti itu? Bisa di next Mbak Tina. Nah, ini khotbah yang tema yang akan saya gunakan pada pagi hari ini. Menjadi mempelai yang sepadan. Mempelai yang sepadan itu mempelai yang seimbang. Seimbang itu tadi. Jadi tidak ada tuntutan antara satu pihak dengan pihak lainnya, tidak ada tuntutan. Atau tidak ada jodoh-jodohan antara satu pihak dengan yang lainnya. Ini tidak bertepuk sebelah tangan jika sepadan itu. Sepadan itu seimbang. Oleh karena itu, saat Tuhan mengasihi kita, kita memberikan kasih kita juga kepada Tuhan, kita akan merasakan bahwa jiwa kita, diri kita sedang ada dalam posisi mempelai wanita. Ini yang dinamakan aku menjadi mempelai Kristus. Karena Kristus yang adalah mempelai pria dan kita yang adalah mempelai wanita.
Jika tidak ada hati yang seperti ini, maka terjadilah hati seperti orang-orang Yahudi di ayat 25 tadi. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi. Perselisihan hanya memasalahkan tentang baptisan. Baptisan yang benar itu baptisan Yohanes atau baptisan Yesus Kristus. Karena tidak adanya kasih di antara orang-orang Yahudi itu tadi, Tuhan itu, apakah Tuhan benci dengan orang-orang Yahudi? Tidak. Apakah Tuhan ingin menyingkirkan orang-orang Yahudi? Tidak. Tuhan mengasihi umat, semua umatnya. Itu terbukti bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk orang yang berdosa. Tuhan mengasihi semua umatnya, seluruh aspek yang ada di dunia ini, semua umatnya. Oleh karena itu, Tuhan tidak pandang bulu menanamkan kasih-Nya. Tinggal orang itu mau menerima kasih-Nya atau tidak. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan bahwa Yesus, tidak ada kata-kata di Alkitab kamu harus menerima kasih-Ku. Tidak ada. Tetapi kita harus dengan kerelaan hati kita sebagai orang percaya, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Hukum yang pertama dan yang terutama apa? Kasihilah, vertikal nggih, kasihilah Tuhan Allahmu dulu, nggih. Ya seperti itu. Kasihilah Tuhan Allahmu, karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Itulah hubungan suatu mempelai pria dan mempelai laki-laki. Jika tidak ada hati seorang mempelai, ya jadinya kayak ini tadi, orang-orang Yahudi tadi. Perselisihan di mana-mana. Hanya masalah pelayanan kecil saja dibuat diungkit-ungkit. Hanya masalah ini itu saja diungkit-ungkit. Hanya dalam permasalahan di gereja, masalah teknis sedikit saja, wah, dikira tidak sesuai dengan prosedur pelayanan. Hati seorang mempelai bukan hati yang mengkritik, tetapi hati yang mengasihi. Hati seorang mempelai, hati yang rela memberikan saran-sarannya untuk, ya kalau mempelai itu mempelai pria dan mempelai wanita. Di dalam suatu hubungan akan terjadi keharmonisan jika suatu hubungan itu dapat dibangun atas dasar kepercayaan. Kepercayaan kepada Kristus dan juga kepercayaan kepada pasangan kita. Menjadi mempelai yang sepadan, itu menjadi mempelai yang seimbang. Sepadan di sini itu selain saya artikan tadi seimbang, tidak bertepuk sebelah tangan, tetapi juga saya singkat ini sepadan. Sepadan menjadi mempelai yang sepadan. Kita akan belajar bersama-sama dari tokoh Yohanes yang sudah kita baca tadi. Mempelai yang sepadan itu mempelai yang setia, patuh, dan menjadi teladan. Bisa di next dulu ya. Yang pertama, sepadan, setia. Mempelai yang setia. Tidak ada yang mempelai sampai kepada saat mau menjalankan hubungan serius dia tidak setia. Tidak seperti itu konsepnya. Pasti sudah membangun suatu hubungan dan dia percaya satu sama lain. Oleh karena itu dia setia. Itu yang dinamakan setia. Bahkan setia tidak hanya setia saat menjalankan suatu hubungan nanti, tapi setia sampai maut yang memisahkan. Bahkan di dalam suatu pernikahan seringkali diikrarkan hanya maut yang dapat memisahkan. Itu namanya setia. Nah, setia kita akan baca di Yohanes 3 ayat 22 sampai 23. Setelah hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama nggih. Ini yang dimaksud setia itu seperti ini. 1, 2, 3. Sesudah itu
Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ada keanehan enggak dalam dua ayat ini? Jika Bapak Ibu membaca dengan cermat, ada keanehan tidak? Jika saya membaca dengan cermat, keanehannya itu di sini. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Bersama-sama dengan murid-muridnya mereka membaptis. Akan tetapi di tempat lain, Yohanes pun membaptis juga di Ainon. Kesetiaannya di mana? Di sini wujud setianya Yohanes. Saat Yesus Kristus datang ke dunia, karena terlebih dahulu Tuhan Allah itu sudah berbicara kepada Yohanes untuk menjadi seorang pembaptis dan menjadi seorang pengabar Injil. Oleh karena itu, saat Yohanes memberitakan Injil, memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus memberitakan, Yesus Kristus membaptis di sana. Tetapi Yohanes tetap dengan setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang adalah panggilannya. Dia juga melakukan baptisan juga. Jadi bukan seolah-olah Yesus sudah datang ke dunia, Yohanes terus berhenti, ya udah tak pasrah ke Yesus saja semuanya. Karena Yesus yang lebih mampu. Apakah ada di hati Yohanes seperti itu? Pasti saya yakin ada. Yesus itu lebih mampu. Yesus itu lebih berkuasa. Bahkan Yohanes berkata, saya membaptis dengan air, tetapi yang akan datang kepadamu membaptis dengan roh dan api. Kesetiaan Yohanes, dia tidak peduli apa kata orang. Bahkan di ayat 25 tadi, baptisannya itu dibandingkan oleh orang-orang Yahudi. Sing bener ki baptisannya Yohanes atau baptisannya Yesus? Dua-duanya ini baptisan yang benar. Karena dua-duanya adalah orang-orang yang diutus oleh Allah. Oleh karena itu tidak perlu memperdebatkan seperti orang-orang Yahudi ini. Orang-orang Yahudi tidak punya hati yang mengasihi, sehingga terjadilah timbul tadi perselisihan tadi. Yohanes dan Yesus itu mempunyai baptisan yang sama. Baptisan yang digunakan Yohanes itu pun juga baptisan yang digunakan Yesus Kristus. Jadi dia dengan setia tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mempelai. Saat dia sadar dia adalah mempelai Kristus, dia dengan setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Karena saat dia setia, itulah yang dimau Tuhan Yesus. Bukan terus Tuhan sudah menyelamatkan dunia, terus kita tidak memberitakan Injil. Itu yang terjadi saat ini. Bukan terus Tuhan sudah datang ke dunia menyelamatkan manusia, kita sebagai orang percaya hanya berdiam diri sebagai orang-orang Kristen yang pasif. Jadilah orang yang setia seperti Yohanes. Karena kita itu mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti di Matius yang adalah amanat agung. Maka dari itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang dimau Tuhan, kita juga melakukan kesetiaan yang harusnya kita lakukan di dunia ini. Seperti kita contoh Yohanes. Dia tidak peduli kata orang. Dia tidak peduli omongan kanan kirinya. Yang mengomongkan dia bahwa sing bener ki baptisan dia tidak peduli.
Yang dia lakukan hanya melakukan kesetiaannya bahwa ini tugas dan panggilan tanggung jawab saya sebagai orang pilihan-pilihan Allah. Ini tanggung jawab dan tugas Jojo sebagai orang dan pilihan-pilihan Yesus Kristus. Ini tugas dan tanggung jawab Mas Delta sebagai sebagai orang pilihan-pilihan Kristus. Dan ini adalah tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara sedoyo. Kesetiaan kita itu menjadi mutu di mana kita menjadi mempelai. Sepadan, setia. Lalu yang kedua patuh. Bisa di next Mbak Tina. Patuh. Patuhnya Yohanes itu di mana? Saya akan membacakan dari ayat 26 sampai 28. Jadi seperti ini. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, apakah orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya? Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Di sini Yohanes dengan tegas memberitahukan kepada murid-muridnya, karena pada saat itu murid-muridnya goyah. Murid-murid dari Yohanes, bukan murid Yesus, murid-murid Yohanes, karena saat itu Yohanes kan orang yang terkenal. Orang yang saat itu menjadi sorotan. Yohanes Pembaptis itu luar biasa zaman dahulu. Orang yang menjadi sorotan, orang terkenal, orang top. Bahkan banyak orang berbondong-bondong kepada dia untuk dibaptis. Tetapi murid-muridnya goyah pada saat itu. Tidak hanya orang Yahudi saja. Murid-muridnya goyah. Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, ini maksudnya Yesus nggih. Yang bersama engkau di sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Goyahnya kenapa? Karena yang saat itu banyak orang yang pergi kepada Yohanes, mulai satu demi persatu pergi kepada Yesus. Jadi orang-orang banyak yang tadi sorotannya itu kepada Yohanes, satu persatu pergi kepada Yesus. Satu persatu penasaran dengan baptisan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bahkan membaktikan dirinya untuk dibaptiskan oleh Yesus Kristus. Tetapi jawab Yohanes, jawaban yang bijaksana. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Ya memang benar saja. Orang-orang yang dipercayakan oleh Yesus, oleh Allah kepada Yohanes saat itu adalah orang-orang yang juga dipercayakan oleh Allah kepada Yesus Kristus. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Ya karena semua orang-orang yang saat itu, yaitu memang orang-orangnya yang punya ya Yesus Kristus. Jadi dia Yohanes tidak ada hak sama sekali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ya orang-orang yang mulai minggir atau mulai pergi kepada Yesus tadi, ya dia itu juga orang-orangnya Yesus. Bahkan Yohanes pun sendiri itu adalah orang-orangnya Yesus juga. Jadi murid-murid tadi diberitahu oleh Yohanes, tidak usah kamu tuh khawatir, karena kita semua adalah orang-orangnya Yesus Kristus. Yang perlu kita hanya setia dan patuh. Patuhnya Yohanes di sini nopo? Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Jadi sebelum ada Yesus, itu ada Yohanes Pembaptis. Terlebih dahulu ada Yohanes Pembaptis yang diutus untuk mengabarkan atau membaptiskan orang-orang yang percaya pada saat itu. Karena dipercayakan oleh Allah.
yaitu orang-orangnya Allah semua. Jadi dengan kepatuhan Yohanes, dia tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dia setia, dia patuh, tetap dengan tugas dan tanggung jawab panggilannya sebagai Yohanes Pembaptis, sebagai orang-orang yang saat itu telah diberi kepercayaan oleh Yesus Kristus, bahkan sebagai mempelai Kristus. Tanggung jawab mempelai, setia pasti, patuh pasti. Apakah ada di sini suami-suami yang takut istrinya? Kita harus saling bersinergi, nggih. Jadi jangan hanya seperti yang di film seperti itu. Tetapi satu sama lain harus menjadi keluarga yang saling patuh. Tidak hanya setia saja, tetapi saling patuh. Anak terhadap orang tua, istri terhadap suami, suami terhadap istri. Tetapi berbeda jika hubungan kita mempelai kita dengan Yesus Kristus. Kita yang harus mematuhi apa yang Kristus kehendaki dalam hidup kita. Kesetiaan dan kepatuhan menjadi dua jaminan mutu. Kita dapat hidup dalam hubungan seorang mempelai. Lalu yang ketiga, menjadi teladan. Nah, sepadan, setia, patuh, dan menjadi teladan. Sebagai mempelai wanita, kita juga harus hendaknya menjadi teladan. Kristus datang ke dunia ini, dia sudah menjadi teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kehidupan orang percaya, setiap orang-orang percaya yang telah dipilih oleh Kristus Yesus, bahkan Yohanes pun yang saat itu sudah mendahului Yesus Kristus, dia tidak melompati Yesus Kristus, dia tidak ambil jatahnya Yesus Kristus, bahkan dia tidak, ya ibaratnya dia sopan dengan kesetiaan kepatuhannya, dia tetap menjadi teladan untuk murid-muridnya. Seperti ini teladannya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Ku Yohanes nggih. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh karena Yesus Kristus sudah hadir dan mau melayani setiap orang-orang yang percaya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini adalah sebuah kata-kata yang saat ini banyak digaungkan oleh setiap orang percaya. Yesus harus semakin bertambah, tetapi saya harus semakin berkurang. Karena Yesus, bagi kemuliaan Yesus dan untuk kemuliaan Yesus saja kita melakukan segalanya. Pekerjaan, bahkan ada dalam kitab, kalau tidak salah di Efesus, kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, seperti untuk kemuliaan namanya. Kita melakukan pelayanan pasti untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan pekerjaan jangan untuk hanya dipandang bos kita atau hanya untuk menaikkan jabatan kita. Tetapi lakukanlah pekerjaan itu seperti kita melakukan di dalam gereja. Kita lakukan dengan sukacita. Kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Seperti kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan di dalam studi, kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Setiap anak-anak yang saat ini sedang berstudi, kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Tugas-tugas yang harus kita kerjakan, lakukan semuanya itu kita dasarkan. Semuanya kita lakukan seperti kita melakukan untuk Kristus Yesus. Jadi Yesus yang harus bertambah,
dan kita yang harus makin berkurang. Jangan kita yang terus membesar-besarkan diri kita dengan apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Di dunia ini kita hanya sementara. Jika kita punya segalanya, ya itu hanya titipan Tuhan. Jangan jadikan itu sebagai batu sandungan untuk kita meninggikan Allah kita. Kristus yang harus semakin bertambah. Jangan terus kita semakin bertambah. Bahkan kata-kata Yohanes ini banyak sekali digunakan oleh pengkhotbah saat ini untuk menyemangati setiap orang yang mungkin terpuruk, mungkin sedang dalam keadaan susah. Kita melakukan perkara di dunia ini bukan untuk kita, bukan untuk keluarga kita, bukan untuk teman-teman kita. Jika kita sadar kita adalah mempelai, kita harusnya menjadi teladan juga. Kristus yang makin bertambah, tetapi aku yang makin berkurang atau aku makin kecil. Jadi tidak bisa kita menjalankan suatu hubungan antara mempelai pria dan mempelai laki-laki. Tidak ada keseimbangan. Kasih yang telah Tuhan curahkan kepada kita, harusnya kita juga mempunyai perasaan yang sama. Seperti biasanya di pernikahan kita bisa melihat, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi kamu. Lalu ditanya balik, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi kamu. Lalu seringkali yang membuat heboh, dicium keningnya. Itu wujud sebuah lambang kasih dari seorang mempelai. Bahkan kita tidak hanya mendapat ciuman-ciuman saja dari Yesus Kristus. Kita akan mendapat berkat kemurahan yang luar biasa dari Yesus Kristus jika kita menjadi mempelai yang sepadan. Jika kita juga menjadi mempelai yang tidak ada paksaan. Mempelai yang tulus, mempelai yang setia, mempelai yang patuh, dan mempelai yang menjadi teladan. Dan kesimpulannya, saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Jadi sebelum saya membacakan kesimpulan, saya ada satu lagu yang memang ya ini menguatkan hati saya, menguatkan iman saya. Semoga ini juga menguatkan iman dan hati Bapak Ibu yang ada di rumah. Jadi seperti kata-kata Yohanes tadi, ia harus makin bertambah, ia harus makin besar. Dan kiranya aku yang ada di dunia ini harus makin berkurang. Karena semua yang ada pada diri kita, semua karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang,
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan bagiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kesukaan bagiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, biarlah Yesus yang semakin bertambah. Saat kita mengikut Yesus, kita juga harus siap menjadi mempelai yang melepas seluruh hak kita. Mengiring Yesus itulah kesukaan bagiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya dalam hidupku. Menjadi mempelai bukan suatu perkara yang mudah. Menjadi mempelai harus ada kesiapan, bukan suatu paksaan atau bertepuk sebelah tangan, tetapi kasih-Nya yang telah Tuhan curahkan. Begitupun juga kita juga harus mengasihi Dia. Gereja, kita, saya, saudara dan Bapak Ibu sekalian, gereja adalah mempelai Kristus. Mari kita mempersiapkan dan berbenah diri untuk menjadi mempelai yang sepadan. Mempersiapkan dan berbenah diri itu suatu proses yang saat ini sedang kita lakukan. Kita harusnya siap dan membenahkan diri kita, melepaskan hak-hak kita, melepaskan keduniawian kita untuk siap mengenal kehendaknya dalam hidup kita. Berbenah diri untuk menjadi mempelai yang sepadan, untuk menjadi gereja yang setia, untuk menjadi gereja yang patuh, dan untuk menjadi gereja yang menjadi teladan. Aku adalah mempelai Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi rema dan berkat bagi kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Oh Bapa, Allah yang adalah mempelai pria kami, Yesus yang adalah mempelai pria kami, yang telah Engkau utus untuk menjadi mempelai pria kami. Saat ini, setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau tanamkan kami sifat-sifat yang adalah sifat mempelai yang juga mengasihi Engkau. Kiranya tidak ada paksaan dalam hati kami untuk mengasihi Engkau. Kiranya tidak ada tuntutan di hati kami untuk mengasihi Engkau. Supaya yang ada ataupun yang timbul dalam hati kami, kasih kami kepadamu Tuhan adalah kasih yang murni, kasih yang tulus. Benar-benar kami rindu kasih yang dimana kami rindu untuk mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Saat kami rindu mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami, kerinduan itu juga yang mungkin akan mendekatkan kami sebagai seorang mempelai.
Lembutkanlah hati kami ya Bapa. Jangan jadikan kami sebagai mempelai yang egois, mempelai yang keras, tapi berikanlah kami hati mempelai yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kesetiaan, yang penuh dengan kepatuhan, dan dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita responi firman Tuhan. Kami mengajak Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat pujian Tuhan inilah hidupku. Pakailah kami Tuhan sebagai mempelai-mempelai yang siap menjadi terang, yang siap menjadi teladan bagi banyak orang di luar sana. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur Engkau telah layakkan kami untuk bersama-sama bersekutu dan beribadah di GBI Sidomoyo ini. Walaupun dengan keterbatasan kami Tuhan, namun kami saat ini mempunyai hati yang tulus di dalam beribadah. Kiranya apa yang telah kami lakukan dalam ibadah kami pada pagi hari ini, penyembahan kami, pujian kami, setiap seru doa kami, bahkan firman-Mu yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dan kehidupan kami semakin seturut dengan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu. Kami akan menjadi mempelai-mempelai yang setia, patuh, dan menjadi teladan. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu ini tidak hanya berlalu begitu saja, namun dapat kami amini
dan dapat berguna bagi kehidupan kami, pertumbuhan iman kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo. Kiranya setiap jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kiranya Engkau berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk seminggu ke depan, yang dimana mereka harus bekerja di rumah, mereka harus melakukan aktivitas di rumah, kita harus melakukan PPKM ya Bapa. Kiranya melalui hikmat-Mu Tuhan, kami dapat bijaksana membagi waktu, dan kami dapat memperoleh setiap apa yang telah kami doakan selama ini, yaitu pemulihan, yaitu kesembuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia-Mu supaya Indonesia ini tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Kiranya setiap jemaat yang saat ini bekerja, walaupun harus melakukan pekerjaannya di rumah, Engkau berikan keberhasilan, Engkau berikan kesuksesan. Dan kami berdoa juga untuk anak-anak yang mungkin melakukan studinya melalui di rumah. Kiranya Engkau berikan keberhasilan dan kesuksesan juga. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang ada dalam keluarga, yang merindukan momongan, merindukan suatu anak buah hati. Kami berdoa di dalam nama Yesus, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau akan memberikan yang terbaik kepada keluarga ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di luar sana, yang mungkin sedang sakit, di dalam nama Yesus Kristus Engkau akan memberikan kesembuhan, Engkau akan memberikan pemulihan kepada mereka, sehingga mereka dapat menjalankan kembali aktivitas mereka dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, jemaat di GBI Sidomoyo akan Engkau jauhkan dari virus-virus COVID yang akan menumbangkan kami. Dan kami juga berdoa kiranya jemaat Sidomoyo kuatkan dan teguhkanlah hati kami, supaya kami tetap dengan setia melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Semua ini Tuhan tidak akan mengganggu ataupun menyurutkan iman kami, namun kami tahu Tuhan, ini akan membuat semangat kami semakin berkobar-kobar. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya, dan sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya persembahan melalui tangan-tangan yang tulus ini Engkau berikan berkat kepada keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang telah memberikan persembahan ini, sehingga orang-orang yang telah memberikan dapat Engkau berikan kesuksesan, kesejahteraan, dan damai sejahtera akan berlimpah untuk mereka. Saat ini Tuhan kami berdoa dan menyerahkan, bahkan menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan-Mu memberkati-Mu, melindungi Engkau dengan damai sejahtera dan kasih karunia-Nya. Kiranya Roh Kudus akan menyertai Engkau dalam setiap tugas dan tanggung jawab-Mu. Engkau akan diberkati, Engkau akan dilindungi, bahkan Engkau akan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan segala usaha yang sedang Engkau kerjakan akan dibuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku.
kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.